Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, pada pembelajaran tarikh kelas 10 ini, kita masih membahas pada bab 2, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Tapi dalam pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Untuk materi yang kita bahas kali ini yang pertama mengenai pembinaan masjid, yang kedua mengukuhkan persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang ketiga peperangan pada masa Nabi Muhammad SAW hidup. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad di Madinah disambut hangat oleh kaum Ansor karena merasa cocok dan masyarakat Madinah mempunyai rasa toleransi dan saling menghormati yang tinggi. Maka Rasulullah SAW meluaskan dakwahnya di Madinah. Strategi yang pertama yaitu pembinaan masjid, di mana masjid merupakan institusi pertama yang dibina oleh Rasulullah ketika beliau sampai di Madinah. Masjid menjadi lambang akidah umat Islam atas keyakinan tauhid mereka kepada Allah SWT. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Yang kedua, mengukuhkan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Strategi Nabi Muhammad dalam mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah ibnu Zuhair Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Kemudian setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Untuk mata pencaharian kaum Muhajirin di Madinah adalah berdagang, dan ada pula yang bertani, mengerjakan lahan milik kaum Ansor. Yang ketiga, mengenai peperangan pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sejarah peperangan di masa Nabi Muhammad SAW dan membaginya menjadi dua, yaitu peperangan Ghazwah dan peperangan Sariyah. Peperangan Ghazwah merupakan peperangan yang langsung diikuti Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bertindak sebagai pemimpin perang. Nabi mengikuti sebanyak 27 kali peperangan. Yang kedua yaitu Sariyah, peperangan di mana masa Rasulullah SAW dan tidak diikuti Rasulullah SAW. Untuk memimpinnya diwakilkan kepada sahabatnya. Peperangan Sariyah ini dilakukan sebanyak 28 kali. Yang pertama yaitu Perang Badar, di mana Perang Badar ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun 2 Hijriah di dekat perigi yang nama Badar, 120 km selatan Madinah, antara Mekah dan Madinah, tepatnya di wilayah Badar. Pada Perang Badar ini, pasukan Islam terdiri dari 30 orang, sedangkan kaum Quraisy terdiri dari 1.000 orang. Perang ini, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, yang mana pada peperangan ini terdapat 70 orang meninggal dunia dari kaum kafir Quraisy termasuk Abu Jahal. Dampak dari peperangan Badar ini, yang pertama, menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab. Yang kedua, umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban, tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari 625 Masehi. Perang ini terjadi di kaki Gunung Uhud, yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Sebab utama terjadinya perang Uhud adalah kekalahan yang diderita oleh kaum kafir Quraisy di peperangan Badar yang merupakan pukulan hebat yang dirasakan oleh Quraisy. Peperangan kedua yang terjadi setelah perang Badar adalah perang Uhud. Yang dimana pada perang Uhud ini, kaum Abu Sufyan mengumpulkan pasukan kaum Quraisy yang berkekuatan 3.000 orang yang terdiri dari orang-orang Quraisy. Sedangkan pasukan Muslim yang dipersiapkan hanya 1.000 orang. Namun baru saja berangkat untuk menghadapi pasukan Quraisy, seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya keluar dari pasukan Islam. Pada peperangan ini, kaum Muslim mengalami kekalahan karena mereka telah menyalahi perintah Rasulullah dan tidak mematuhi strategi yang telah beliau buat. Kaum muslimin telah gugur. Sebagian syuhada ada 70 orang, di antaranya adalah Hamzah, paman dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, Perang Khandaq atau Ahzab. Perang Khandaq atau Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal, tahun 5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Ahzab sebagaimana namanya adalah gabungan dari golongan-golongan yang berkumpul dengan maksud menumpas Islam dan kaum muslimin. Pasukan muslim atas usul Salman Al-Farisi, umat Islam melakukan penggalian parit untuk mempertahankan ketika perang, yaitu disebut Khandaq atau parit. Perang Ahzab terjadi karena peperangan sekutu antar suku. Selanjutnya, Perang Hunain. Walaupun wilayah Mekah sudah ditaklukkan, namun tidak semua suku Arab bersedia tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Masih terdapat dua suku yang melakukan perlawanan, yaitu Bani Thaqif yang berada di Taif dan Bani Hawazin yang berada di antara Mekah dan Taif. Di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan 12.000 orang, pasukan Islam berangkat ke Hunain. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasukan Islam dapat menumpas dan menaklukkan pasukan musuh. Dengan takluknya Bani Thaqif dan Bani Hawazin, maka seluruh jazirah Arab tunduk di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Perang Tabuk. Perang inilah yang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW. Pada Perang Tabuk ini terjadi di sekitaran bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Perang yang terjadi antara Rasulullah beserta para sahabat melawan pasukan Romawi. Perang ini terjadi di wilayah Tabuk. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Raja Heraklus atas kesuksesan dan keberhasilan Nabi Muhammad dalam menaklukkan seluruh jazirah Arab. Pasukan Romawi yang ditunggu-tunggu tak kunjung terlihat. Rupanya mereka takut dan khawatir melihat keberanian para muslimin. Mereka lari berbencar di perbatasan wilayah. Kejadian ini membuat para pasukan muslimin menjadi dihormati di wilayah Jazirah Arab. Keenam, Perang Mu'tah. Dalam rangka menyebarkan agama Islam secara lebih luas,
Maka Nabi berkirim surat kepada para raja di negeri tetangga. Di antaranya ada Raja Ghassan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi. Namun, tidak satu pun menyambut dan menerima ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menolak dengan penolakan yang sangat kasar yang dilakukan oleh Raja Ghassan, yaitu membunuh dengan cara yang kejam utusan Nabi Muhammad tersebut. Mendengar berita ini, Nabi menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang. Pertempuran ini berkobar di wilayah Mu'tah, yaitu yang terletak di sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam mengalami kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Banyak pasukan Islam yang gugur, sebagian syuhada dalam pertempuran itu. Melihat kenyataan ini, komandan perang Khalid bin Walid menarik pasukan dan kembali ke Madinah. Itu dia materi mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pemerintahan Islam di Andalusia. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.